Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sri Komariati Putri, NPM C1B0180062. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang materi valuta asing. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu valuta asing. Valuta asing adalah bagian dari devisa suatu negara. Devisa merupakan setiap kekayaan yang ada pada suatu negara yang berada di luar negeri dengan wujud bisa berupa barang, jasa, ataupun mata uang yang dipakai sebagai alat perdagangan lintas negara. Devisa suatu negara yang berupa mata uang ini yang biasa disebut dengan istilah valuta asing. Pengertian lain dari valuta asing adalah suatu mekanisme yang mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, mendapatkan atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan adanya resiko rugi diakibatkan terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Lalu, sejarah valuta asing. Mulainya, manusia melakukan produksi sendiri untuk pemenuhan keperluan mereka. Sehubungan itu berkembang menjadi sistem barter, yaitu tukar menukar barang dengan barang lain. Tetapi sistem barter mulai ditinggalkan karena dirasa mempunyai banyak kelemahan, dan uang dalam emas atau perak dijadikan sebagai standar dalam pasar. Kemudian terciptanya mata uang untuk setiap daerah. Selanjutnya yaitu tujuan valuta asing. Terdapat tujuan dijalankannya transaksi valuta asing atau falas, yaitu yang pertama sebagai transaksi pembayaran, yang kedua untuk mempertahankan daya beli, yang ketiga dapat mengirimkan uang ke luar negeri, yang keempat untuk memperoleh keuntungan, yang kelima untuk pemagaraan resiko, yang keenam untuk memudahkan belanja. Lalu fungsi valuta asing. Adanya falas atau valuta asing adalah yang pertama sebagai alat tukar internasional. Valuta asing memiliki fungsi sebagai alat tukar barang atau jasa antar suatu negara dengan negara lain. Ketika suatu negara seperti Indonesia membeli barang dari negara lain, maka mata uang yang dipakai adalah mata uang Cina, bukan mata uang negara Indonesia, atau memakai valuta asing. Lalu yang kedua sebagai alat pembayaran internasional. Valuta asing mempunyai fungsi sebagai alat pembayaran pada utang dari suatu negara ke negara lain. Yang ketiga sebagai pengendali kurs mata uang. Kurs merupakan perbandingan nilai mata uang yang satu dengan mata uang yang lain. Misalnya $1 Amerika nilainya sama dengan Rp14.000. Kurs mata uang suatu negara dapat menguat, nilai menjadi naik atau melemah, suatu dengan kondisi negara tersebut. Lalu sebagai alat untuk memudahkan perdagangan internasional. Karena valuta asing dapat dijadikan alat tukar internasional, maka perdagangan internasional akan semakin mudah dijalankan dengan menggunakan pasar modal asing ini. Lalu jenis-jenis valuta asing. Jenisnya valuta asing dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu valuta asing fisik dan valuta asing non-fisik. Valuta asing fisik adalah uang asing dalam artian sebenarnya, yaitu uang asing dalam bentuk logam atau kertas. Yang kedua, valuta asing non-fisik adalah uang asing yang dalam bentuk uang giral atau surat berharga lainnya, contohnya cek, wesel, traveler, dan lain-lain. Lalu menurut bentuknya, berdasarkan bentuknya valuta asing dapat dibedakan menjadi mata uang asing, saldo kredit, surat wesel luar negeri, dan hak penerimaan pembayaran. Lalu faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Yang pertama, perubahan dalam cita rasa masyarakat. Yang kedua, perubahan harga dari berbagai barang ekspor. Yang ketiga, terjadinya kenaikan harga umum. Yang keempat, perubahan dalam tingkat bunga. Yang kelima, perkembangan ekonomi. Lalu pelaku ekonomi dalam valuta asing adalah yang pertama itu dealer. Dealer atau market merupakan pihak yang membuat pasar mata uang tertentu menjadi bergairah. Lalu individu atau perusahaan. Individu atau perusahaan merupakan pihak swasta yang terlibat dalam transaksi perdagangan valuta asing. Lalu arbitrator dan spekulan. Arbitrator merupakan pihak ketiga dalam suatu perundingan yang dapat memaksakan suatu kesepakatan untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan perbedaan harga, sedangkan spekulan merupakan orang yang menspekulasikan perubahan nilai mata uang tertentu untuk memperoleh keuntungan dari perubahan acuan fluktuasi harga umum. Lalu pialang. Pialang merupakan pihak yang tugasnya memerantai dalam pertemuan penawaran. Lalu bank sentral. Bank sentral mempunyai peran sebagai pengontrol pasar.
Lalu pemerintah dengan menggunakan sebagai instrumen dalam negara, pemerintah ikut campur dalam perdagangan valuta asing yang bertujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi menambah pendapatan nasional dan membayar hutang luar negeri. Lalu kelebihan pasar valuta asing yang pertama, transaksi dapat dilakukan 24 jam, harga jual yang stabil, biaya transaksi lebih murah, kenaikan ataupun penurunan harga pada mata uang bisa dijadikan keuntungan apabila dapat mengambil kesempatan, daya beli investor melebihi jumlah modal yang ada. Lalu kekurangan pasar valuta asing. Yang pertama yaitu risiko. Kurs pertukaran tidak bisa dipastikan dan sulit diprediksi. Sangat mudah dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah asal negara menjadi pengaruh kesuksesan karena terdapat risiko yang muncul karena campur tangan dari pemerintah pada mata uang yang diperdagangkan.